teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai analisis dan peramalan deret waktu yang beranggotakan Revina, Risma, Salviana, dan juga Zainal Abidin. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Risma. Materi yang pertama yaitu komponen deret waktu. Deret waktu didefinisikan sebagai kumpulan observasi atau amatan yang dibuat secara beruntun atau sequentially atau berurut sepanjang waktu. Biasanya observasi dalam deret waktu tidaklah bebas atau bisa dikatakan berkorelasi. Dengan demikian, urutan dari observasi menjadi penting. Rangkaian waktu terdiri dari 4 komponen berbeda, yaitu 1. Tren jangka panjang. Tren merupakan perubahan jangka panjang baik naik maupun turun dalam data. Dalam pembicaraan tentang tren, kita harus memperhatikan berapa banyak data yang ada dan juga penilaian kita terhadap definisi jangka panjang. Sebagai contoh, peubah-peubah keadaan cuaca biasanya memberikan variasi siklus pada periode yang sangat panjang, misalkan 75 tahun. Jika kita hanya punya data untuk 20 tahun saja, maka pola osilasi jangka panjang ini akan terlihat sebagai tren. Perlu diketahui bahwa tren deret waktu tidak selalu linier. Yang kedua yaitu variasi siklus. Pola siklus muncul apabila data dipengaruhi fluktuasi jangka panjang yang biasanya berbentuk osilasi. Misalnya gelombang sinus. Gejala-gejala fisika seperti gelombang tsunami yang terjadi setiap 100 tahun sekali, jumlah titik matahari Wolfer atau Wolfer sunspot biasanya membentuk suatu siklus. Yang ketiga yaitu variasi musiman. Pola musiman muncul apabila deret dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman, misalnya kuartalan, bulanan, harian, dan tahunan. Yang keempat yaitu variasi acak. Setelah tren dan komponen siklus dihilangkan dari data, biasanya masih ada sisaan yang bisa acak atau tidak acak. Variasi tak beraturan ini biasanya dinyatakan oleh distribusi peluang tertentu, disebabkan oleh perubahan yang tidak teratur dan tidak dapat diprediksi dalam deret waktu yang tidak disebabkan oleh komponen lain. Memasuki materi yang kedua yaitu teknik penghalusan. Untuk menentukan komponen yang benar-benar ada dalam rangkaian waktu dapat mengembangkan pemikiran yang lebih baik, namun adanya variasi acak sering membuat pengidentifikasian menjadi sulit. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan teknik penghalusan deret waktu. Teknik ini dibagi menjadi 2 metode, meliputi 1. Rata-rata bergerak. Merupakan rata-rata aritmatika dari nilai-nilai pada suatu periode dan subjek yang berada di dekatnya. Misalnya, untuk menghitung rata-rata pergerakan 3 periode usia untuk suatu periode, maka menghitung rata-rata nilai deret waktu dalam periode waktu tersebut, periode sebelumnya, dan periode berikutnya. Penghitungan dengan rata-rata 3 periode untuk semua periode kecuali yang pertama dan terakhir. Adapun untuk menghitung rata-rata pergerakan 5 periode, dengan menghitung rata-rata pada periode waktu tersebut, nilai pada 2 periode sebelumnya, dan nilai pada 2 periode berikutnya, maka dapat memilih sejumlah periode untuk menghitung rata-rata bergerak. Di sini ada contoh soal yaitu mengenai penjualan bensin bagian pertama, di mana soal tersebut berbunyi, sebagai bagian dari merencanakan penjualan bensin di masa yang akan mendatang, petugas dari 5 SPBU independen mencatat penjualan bensin triwulan dalam ribuan galon. Selama 4 tahun terakhir, ditujukan pada data di bawah, hitunglah rata-rata bergerak 3/4 dan 5/4. Di sini kami sudah memberikan tabel yaitu mengenai waktu periode, tahun, dan seperempat penjualan bensin ribuan galon. Untuk penyelesaiannya secara manual, kita akan menghitung rata-rata pergerakan 3 kuartal pertama terlebih dahulu, yaitu mengelompokkan penjualan bensin pada periode 1, 2, 3, dan kemudian menghitung rata-ratanya. Jadi rata-rata bergerak pertama adalah di mana 39 ditambah 37 ditambah 61 dibagi 3 sama dengan 137 dibagi 3 sama dengan 45,7. Lalu rata-rata bergerak kedua dihitung dengan mengurangi penjualan periode pertama yaitu 39 dan menambahkan penjualan periode keempat 58 dan kemudian menghitung rata-rata baru. Dengan demikian, rata-rata bergerak kedua adalah 37 ditambah 61 ditambah 58 dibagi 3 sama dengan 156 dibagi 3 sama dengan yaitu 52,0.
Proses akan berlanjut seperti yang ditujukan pada tabel berikut. Perhitungan serupa dibuat untuk menghasilkan rata-rata bergerak 5/4. Jadi ini untuk hasilnya mengenai rata-rata bergerak 3/4 dan juga rata-rata bergerak 5/4. Di sini kita bisa melihat gambar 20,4 penjualan bensin triwulan. Lalu 20,5 penjualan bensin kuartal dan 3 kuartal dan 5 kuartal rata-rata bergerak. Jadi ada perbedaan di antara keduanya. Cara kedua adalah menggunakan Excel. Pertama kita akan ketik atau impor data ke dalam satu kolom, yaitu data yang tadi kita lihat di atas. Yang kedua yaitu klik data analisis, dan moving average. Kita lalu masukkan input range mulai dari A1 sampai A17, lalu kita masukkan number of period yaitu 3, dan output range yaitu B1. Setelah itu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita akan menghapus sel-sel yang berisi and error. Baik, masuki metode kedua yaitu rata-rata bergerak terpusat. Menggunakan jumlah periode genap untuk menghitung rata-rata bergerak yang menyajikan masalah tentang di mana menempatkan rata-rata bergerak dalam grafik atau tabel. Sebagai contoh, misalkan kita menghitung rata-rata pergerakan 4 periode dari deret waktu berikut ini. Ini kita sudah memberikan tabel mengenai periode dan seri waktunya. Kita akan menghitung rata-rata bergerak pertama, yaitu 15 tambah 27 ditambah 20 ditambah 14 dibagi 4 yang memiliki hasil 19,0. Namun karena nilai ini mewakili periode waktu 1, 2, 3, dan 4, kita harus menempatkannya di antara periode 2 dan 3. Yang kedua yaitu rata-rata bergerak selanjutnya, di mana perhitungannya adalah 27 ditambah 20 ditambah 14 ditambah 25 dibagi 4 sama dengan 21,5. Dan harus ditempatkan di antara periode 3 dan 4. Rata-rata bergerak yang berada di antara periode 4 dan 5 adalah 20 tambah 14 ditambah 25 ditambah 11 dibagi 4 sama dengan 17,5. Ada beberapa masalah yang diakibatkan oleh penempatan rata-rata bergerak di antara periode waktu, termasuk kesulitan membuat grafik. Memusatkan rata-rata bergerak memperbaiki masalah. Hal ini dilakukan dengan menghitung rata-rata pergerakan 2 periode dari rata-rata pergerakan 4 periode. Dengan demikian, rata-rata terpusat untuk periode 3 adalah 19,0 ditambah 21,5 dibagi 2 sama dengan 20,25. Rata-rata pergerakan terpusat untuk periode 4 adalah 21,5 ditambah 17,5 dibagi 2 sama dengan 19,50. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sudah ada rata-rata pergerakan 4 periode dan juga rata-rata pergerakan terpusat 4 periode. Metode yang ketiga yaitu penghalusan eksponensial, di mana dua kelemahan terkait dengan metode rata-rata bergerak penghalusan deret waktu yaitu yang pertama, tidak memiliki rata-rata bergerak untuk periode waktu pertama dan terakhir. Jika deret waktu memiliki sedikit pengamatan, nilai yang hilang dapat menunjukkan hilangnya informasi yang penting. Kedua, rata-rata bergerak melupakan sebagian besar nilai deret waktu sebelumnya. Misalnya dalam rata-rata pergerakan 5 kuartal, di mana rata-rata untuk kuartal 4 mencerminkan kuartal 2, 3, 4, 5, dan 6, tetapi tidak terpengaruh oleh kuartal 1. Demikian pula rata-rata pergerakan untuk kuartal 5 melupakan kuartal 1 dan 2. Kedua masalah ini bisa diatasi dengan penghalusan eksponensial. Deret waktu yang dihaluskan secara eksponensial, di sini ada rumusnya yaitu S1 ST sama dengan omega YT ditambah buka kurung 1 min omega tutup kurung ST dikurangi 1 for T lebih dari sama dengan 2. Keterangan di sini S1 merupakan deret waktu yang dihaluskan secara eksponensial pada periode waktu Z. Y1 adalah deret waktu pada periode waktu R. S merupakan deret waktu yang dihaluskan secara eksponensial pada periode waktu. Omega di sini adalah R dikurangi 1, konstanta penghalusan di mana 0 kurang dari sama dengan 51. Kita
Kita masuki ke pengaturannya, yaitu dimulai dengan pengaturan S1 sama dengan Y1, yang kemudian S2 sama dengan omega Y2 ditambah buka kurung 1 dikurangi omega ditutup kurung S1 sama dengan omega Y2 ditambah kurang buka 1 dikurangi omega tutup kurung dikali Y1. Selanjutnya yaitu S3 sama dengan omega Y3 ditambah kurang buka 1 dikurangi omega tutup kurung dikali S2 sama dengan omega Y3 ditambah kurung buka 1 dikurangi omega tutup kurung buka omega Y2 ditambah kurung buka 1 dikurangi omega tutup kurung Y dikali Y1 tutup kurung sama dengan omega Y3 ditambah omega buka kurung 1 dikurangi omega tutup kurung Y2 ditambah buka kurung 1 dikurangi omega tutup kurung pangkat 2 dikali Y1. Dan seterusnya secara umum menjadi ST sama dengan omega YT tambah W buka kurung 1 dikurangi omega tutup kurung YT min 1 ditambah omega dikali 1 dikurangi omega tutup kurung pangkat 2 dikali YT min 2 ditambah titik ditambah 1 min W 1 min omega pangkat T dikurangi 1 dikali Y1. Rumus ini menyatakan bahwa deret waktu yang dihaluskan dalam periode R bergantung pada semua pengamatan deret waktu sebelumnya. Konstanta penghalusan dipilih berdasarkan berapa banyak penghalusan yang diperlukan. Nilai kecil menghasilkan banyak penghalusan, nilai yang besar menghasilkan perataan yang sangat sedikit. Gambar 20,6 menggambarkan deret waktu dan 2 secara eksponensial seri yang dihaluskan dengan omega sama dengan 0,1 dan omega sama dengan 0,5. Gambar 20,6 ini merupakan seri waktu dan 2 seri yang dihaluskan secara eksponensial. Di sini ada contoh soal mengenai penjualan bensin bagian 2. Soalnya yaitu terapkan teknik penghalusan eksponensial dengan omega sama dengan 0,2 dan omega 0,7 pada data dan buat grafiknya. Di sini kita akan melakukan penyelesaian manual terlebih dahulu, yaitu nilai yang dihaluskan secara eksponensial dihitung dari rumus ST sama dengan omega YT ditambah kurung buka 1 dikurangi omega tutup kurung dikali ST min 1. Hasil dengan omega sama dengan 0,2 dan omega sama dengan 0,7 ditujukan pada tabel berikut. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabelnya. Lalu kita bisa melihat di mana tabel tersebut sudah ada penghalusan secara eksponensial dengan omega sama dengan 0,2 dan penghalusan secara eksponensial dengan omega 0,7. Di sini ada gambar juga mengenai penjualan bensin triwulan dan penjualannya dihaluskan secara eksponensial dengan omega 0,2 dan omega 0,7. Pada grafik tersebut teman-teman bisa lihat. Dilanjutkan materi kedua oleh Revina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tren dan efek musiman. A. Analisis tren. Sebuah tren bisa linear atau non-linear dan atau memang bisa mengambil banyak bentuk fungsional. Cara termudah untuk mengukur tren jangka panjang adalah dengan analisis regresi, di mana variabel bebasnya adalah waktu. Jika kita yakin bahwa tren jangka panjang kira-kira linear, kita akan menggunakan model linear yang diperkenalkan di bab ke-16. Langsung ke rumusnya. Y sama dengan B0 ditambah B1T ditambah E. Jika kita yakin bahwa trennya non-linear, kita dapat menggunakan salah satu model polinomial dijelaskan dalam bab 18. Sebagai contoh, model kuadrat adalah Y sama dengan B0 ditambah B1T ditambah B2T2 ditambah E. Lalu yang B, analisis musiman. Variasi musiman dapat terjadi dalam 1 tahun atau dalam interval yang lebih pendek.
seperti bulan, minggu, ataupun hari. Untuk mengukur efek musiman, kami menghitung indeks musiman yang mengukur tingkat perbedaan musim satu sama lain. Salah satu persyaratan yang diperlukan untuk menghitung indeks musiman adalah deret waktu yang cukup panjang untuk memungkinkan kita mengamati variabel selama beberapa musim. Lalu untuk yang C, prosedur untuk menghitung indeks musiman. Yang pertama, menghilangkan pengaruh variasi musiman dan acak dengan analisis regresi, yaitu menghitung garis regresi sampel YT sama dengan B0 ditambah B1T. Yang kedua, untuk setiap periode waktu hitung rasionya YT per YT. Rasio ini menghilangkan sebagian besar variasi tren. Lalu untuk yang ketiga, untuk setiap jenis musiman, hitung rata-rata rasio pada langkah 2. Prosedur indur menghapus sebagian besar, namun jarang semua variasi acak, meninggalkan sejumlah musiman. Yang keempat atau yang terakhir, sesuaikan rata-rata pada langkah ketiga sehingga rata-rata semua musim adalah 1. Contoh, industri pariwisata tunduk pada varian musiman. Di sebagian besar resor, musim semi dan musim panas dianggap sebagai musim ramai. Musim gugur dan musim dingin, kecuali Natal dan Tahun Baru, adalah musim sepi. Sebuah hotel di Bermuda telah mencatat tingkat hunian setiap kuartal 5 tahun terakhir. Data ini ditampilkan di sini. Ukur variasi musiman dengan menghitung indeks musiman, seperti yang ada di tabel. Lalu kita menuju cara manual. Kami melakukan analisis regresi dengan Y sama dengan tingkat hunian dan R sama dengan periode waktu 1, 2, dan seterusnya hingga 20. Persamaan regresi adalah Y sama dengan 639,368 ditambah 0,05246T. Untuk setiap periode waktu, kami menghitung rasionya YT per YT. Pada langkah selanjutnya, kami mengumpulkan rasio yang terkait dengan setiap kuartal dan menghitung rata-ratanya. Kami kemudian menghitung indeks musiman dengan menyesuaikan rasio rata-rata hingga dijumlah menjadi 40 atau 4,0 jika perlu. Dalam contoh ini tidak perlu, seperti yang ada di tabel di bawah ini. Lalu indeks musiman memberitahu kita bahwa rata-rata tingkat hunian di kuartal pertama dan keempat berada di bawah rata-rata tahunan, dan tingkat hunian di kuartal kedua dan ketiga berada di atas rata-rata tahunan. Kami berharap tingkat hunian di kuartal pertama menjadi 12/2% atau dalam kurung 100% sampai 87,8%. Tutup kurung. Di bawah tingkat tahunan. Tingkat kuartal kedua dan ketiga diperkirakan masing-masing 7,6% dan 17,1% di atas tingkat tahunan. Tingkat kuartal keempat adalah 12,5% di bawah tingkat tahunan. Lalu yang D, deseasonalizing time series. Salah satu penerapan indeks musiman adalah menghapus variasi musiman dalam deret waktu. Proses ini disebut deseasonalizing dan hasilnya disebut time series yang disesuaikan secara musiman. Seringkali ini memungkinkan praktisi statistik untuk lebih mudah membandingkan deret waktu lintas musim. Misalnya, tingkat pengangguran bervariasi menurut musim. Selama bulan-bulan musim dingin, pengangguran biasanya meningkat. Jatuh di musim semi dan musim panas, tingkat pengangguran yang disesuaikan
Secara musiman memungkinkan para ekonom untuk menentukan apakah pengangguran meningkat atau menurun selama bulan-bulan sebelumnya. Prosesnya mudah, cukup bagi deret waktu dengan indeks musiman. Sebagai ilusi, kami telah menghilangkan musim tingkat hunian pada contoh 203. Hasilnya ditampilkan sebagai berikut. Tabel bisa dilihat di slide selanjutnya. Dengan menghilangkan musiman, kita bisa melihat kapan terjadi peningkatan atau penurunan nyata pada tingkat hunian. Ini memungkinkan praktisi statistik untuk memeriksa faktor-faktor yang menghasilkan perubahan laju. Kita bisa lebih mudah melihat bahwa telah terjadi peningkatan tingkat hunian selama periode 5 tahun. Lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya adalah pengantar ramalan atau biasa disebut dengan forecasting. Nah, peramalan itu sendiri merupakan proses perkiraan atau pengukuran besar atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Ramalan ini bertujuan agar perkiraan yang dibuat dapat meminimumkan kesalahan atau memprediksi. Nah, untuk mengukur akurasi perkiraan yang paling umum digunakan dengan dua cara, yaitu dengan mean absolute deviation atau MAD dan sum of squared for forecast error atau SSE. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di sini ya, di mana untuk keterangannya sendiri, YT adalah data sebenarnya dari deret waktu pada periode waktu T, dan untuk FT adalah data ramalan dihitung dari model yang digunakan waktu T, dan untuk N itu adalah jumlah periode waktu. Nah, untuk memperjelas, mari kita lihat data di bawah ini. Kita menghitung dengan 3 model. Untuk model yang pertama, kita mencari MAD terlebih dahulu dengan mengurangkan nilai mutlak dari 129 dikurangi 136. Kemudian ditambah nilai mutlak dari 142 dikurangi 148. Kemudian ditambah nilai mutlak dari 156 dikurangi 150. Ditambah 183 dikurangi 175 dibagi jumlah adanya tahun tersebut. Nah, diperoleh nilai 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 8 dibagi 4 sama dengan 6,75. Nah, untuk mencari SSE itu dikuadratkan dari 128 dikurangi 136 kuadrat ditambah 142 dikurangi 148 kuadrat ditambah 156 dikurang 150 kuadrat ditambah 183 dikurang 175 kuadrat dan memperoleh hasil 49 ditambah 36 ditambah 36 ditambah 64. Untuk cara dari model kedua dan ketiga itu kemudian diperoleh hasil model 1 MAD-nya adalah 6,75, SSE-nya adalah 185, untuk model 2 MAD-nya adalah 8,5 dan untuk SSE-nya adalah 526, dan untuk model ketiga MAD-nya adalah 5,5, SSE-nya adalah 222. Kesimpulannya, model 2 lebih rendah daripada model 1 dan 3. Tidak peduli bagaimana kita mengukur perkiraan ketepatan, menggunakan MAD model 3 adalah yang terbaik, tetapi menggunakan SSE model 1 adalah yang paling akurat. Nah, itu pilihan antara model 1 dan juga model 3 harus dibuat atas dasar apakah kita lebih suka model yang secara konsisten menghasilkan perakiraan yang cukup akurat, yaitu model yang pertama tadi, atau model yang ramalannya cukup mendekati sebagian besar nilai aktual tetapi meleset dalam jumlah kecil pada periode waktu atau model ketiga. Dilanjutkan materi yang terakhir. Untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang forecasting models. Forecasting merupakan sebuah ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan data historis
dan proses kalkulasi untuk memprediksikan sebuah proyeksi atas kejadian di masa datang. Forecasting models dibagi menjadi 3, yaitu exponential smoothing, yang kedua yaitu seasonal index, dengan yang ketiga autoregressive model. Untuk exponential smoothing atau penghalusan eksponensial adalah suatu metode peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapatkan bobot yang lebih besar. Rumus dari exponential smoothing ialah Ft sama dengan Ft-1 ditambah konstanta buka kurung dt-1 dikurangi Ft-1 tutup kurung, di mana Ft merupakan perakiraan permintaan sekarang, sedangkan Ft-1 merupakan perakiraan permintaan yang lalu. Konstanta merupakan dari konstanta eksponensial, dan yang terakhir yaitu dt-1 merupakan permintaan nyata. Baik, di sini saya akan langsung kepada contoh soal. Sebuah perusahaan yang menjual kalkulator ingin meramalkan permintaan produknya di pasar. Metode yang digunakan adalah metode penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Perusahaan tersebut menggunakan konstanta sebesar 0,1. Perakiraan permintaan atau demand untuk bulan Januari adalah 10.000 unit. Namun pada kenyataannya, permintaan aktual pada bulan Januari tersebut hanya sebanyak 9.000 unit. Berapakah perakiraan untuk bulan Februari? Baik, di sini saya akan langsung bahas. Telah diketahui konstanta sebesar 0,1. Sedangkan perakiraan permintaan yaitu sebesar 10.000 unit. Kemudian pada kenyataannya permintaan aktual yaitu sebanyak 9.000 unit. Dan dipertanyakan yaitu perakiraan diketahui konstanta sebesar 0,1. Sedangkan perakiraan permintaan yang lalu yaitu sebesar 10.000 unit. Dan permintaan aktual yaitu sebesar 9.000 unit. Yang dipertanyakan ialah berapakah perakiraan untuk bulan Februari? Jawabannya ialah Ft sama dengan 10.000 ditambah 0,1 buka kurung 9.000 dikurangi 10.000 tutup kurung. Kemudian sama dengan 10.000 ditambah 0,1 kemudian buka kurung yaitu hasil dari 9.000 dikurangi 10.000 yaitu min 1.000 tutup kurung. Kemudian sama dengan 10.000 ditambah buka kurung yaitu hasil dari 0,1 dikali min 1.000 yaitu min 100. Kemudian 10.000 ditambah min 100 sama dengan 9.900 unit. Jadi perakiraan permintaan untuk bulan Februari yaitu 9.900 unit. Kemudian yaitu seasonal index. Seasonal index merupakan angka atau faktor yang menggambarkan bagaimana data pada periode tertentu berbeda dari rata-rata jangka-jangka panjang atau dikenal dengan indeks musiman.
Hal yang perlu kita ketahui dari indeks musiman atau seasonal index, yaitu indeks musiman dinyatakan dalam persen. Kemudian, jika persentase dinyatakan dalam desimal, seperti contoh 100% sama dengan 100 dibagi 100 sama dengan 1. Atau 99% sama dengan 99 dibagi 100 sama dengan 0,99. Kemudian yang ketiga musim. Musim ini tahunan, kuartal, bulanan, mingguan, dan harian. Untuk contohnya jika 4 musim yaitu 4 dikali 100 sama dengan 400%. Atau 12 musim. Jadi jika 12 musim yaitu 12 kali 100 sama dengan 1200% atau total keseluruhan indeks musiman. Baik, kita langsung ke contoh soal. Misalkan data penjualan buku tulis per kuartal di suatu perusahaan ditunjukkan oleh tabel di bawah. Berapakah indeks musiman dari data tersebut dengan menggunakan metode rata-rata sederhana? Jawabannya ialah pertama kita mencari jumlah dari setiap kuartalnya. Misal contoh dari kuartal 1, 2 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 9. Di mana hasil dari semua tersebut, kuartal 2 sama dengan 13, kuartal 3 sama dengan 26, kuartal 4 sama dengan 11. Yang kedua kita mencari rata-rata. Rata-rata yaitu jumlah dibagi dengan periode. Karena di sini periodenya ada 3, jadi jumlah dibagi 3. Untuk contohnya kuartal 1 jumlahnya 9 dibagi 3 sama dengan 3,00. Kuartal 2 hasilnya yaitu 4,33, kuartal 3 sama dengan 8,67, dan kuartal 4 sama dengan 3,67. Yang ketiga, kita jumlahkan hasil rata-rata, di mana hasilnya sebesar 19,67. Yang keempat, kita mencari persentase terhadap total rata-rata, di mana yaitu hasil rata-rata dibagi total rata-rata dikali 100%. Semisal contoh dari rata-rata kuartal 1, 3 dibagi jumlah hasil rata-rata 19,67 dikali 100% sama dengan 15,25. Kuartal 2 sama dengan 22,03. Kuartal 3 sama dengan 44,07. Dan kuartal 4 sama dengan 18,64. Yang mana total harus 100 karena persentase. Kemudian yang kelima yaitu mencari indeks musiman. Indeks musiman yaitu jumlah musim dikali persen total rata-rata. Untuk contohnya seperti 4 dikali 15,25 sama dengan 61,02. Kuartal 2 sama dengan 88,14. Kuartal 3 sama dengan 176,27. Dan kuartal 4 sama dengan 74,58. Dan dijumlahkan dari keseluruhan dari kuartal 1 dan kuartal 4 sehingga menjadi 400,00%. Di mana hal tersebut ialah keseluruhan dari
jumlah musim. Lanjut terhadap interpretasi dari penjualan unit. Patokannya ialah dalam 100%. Jika min artinya lebih rendah dan jika plus artinya lebih tinggi. Ambil contoh dari kuartal 1, indeks musimannya yaitu sebesar 61,02. Di mana cara menghitungnya yaitu 61,02% dikurangi 100% sama dengan min 38,8%. Kita kembali lagi terhadap patokannya. Jika min berarti lebih rendah. Kemudian kita ambil contoh juga dari kuartal 3 yang hasilnya 176,27%. 176,27% dikurangi 100% sama dengan 76,27% yang artinya lebih tinggi. Kemudian menghilangkan pengaruh musiman dengan cara bagi data dari masing-masing kuartal dengan nilai indeks. Baik, pada 2015, kuartal 1 sama dengan 3,28, kuartal 2 sama dengan 4,54, kuartal 3 sama dengan 3,97 dan kuartal 4 sama dengan 4,02. Pada tahun 2016, kuartal 1 sama dengan 6,56, kuartal 2 sama dengan 5,67, kuartal 3 sama dengan 5,11 dan kuartal 4 sama dengan 5,36. Dan yang terakhir yaitu pada periode 2017. Kuartal 1 sama dengan 4,92, kuartal 2 sama dengan 4,54, kuartal 3 sama dengan 5,67 dan kuartal 4 sama dengan 5,36. Kemudian yang ketiga yaitu autoregressive model. Autoregressive model adalah model statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai-nilai masa depan berdasarkan nilai-nilai masa lalu. Model ini didasarkan pada nilai-nilai sebelumnya dalam urutan yang sama. Rumus dari model autoregresif yaitu YT sama dengan B0 ditambah B1 YT-1. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Indeks harga konsumen digunakan sebagai ukuran umum inflasi. Ini adalah ukuran yang tidak tepat karena tingkat inflasi yang tinggi sering mempengaruhi pemerintah untuk mengambil tindakan yang sesuai. Tabel di bawah ini mencantumkan indeks harga konsumen dari tahun 1980 sampai 2015 dan persentase tahunan meningkat dalam CPL memperkirakan perubahan tahun depan di CPL. Dan dengan diketahui koefisiennya seperti intercept sebesar 0,0145 dan perubahan persennya sebesar 0,4481. Pertanyaannya ialah berapakah peningkatan autoregresif pada tahun 2016? Jawabannya ialah YT sama dengan 0,0145 sebagai interceptnya ditambah perubahan persennya sebesar 0,4481 YT-1. Kemudian Y 2016 sama dengan 0,0145 ditambah 0,4481 buka kurung 2015 tutup kurung sama dengan 0,0145 ditambah 0,4481 buka kurung persen dari 2015 yaitu sebesar 0,12% tutup kurung
sehingga hasilnya menjadi 0,07%. Jadi kesimpulannya yaitu prediksi dari perhitungan di atas dalam peningkatan persen perubahan data pada tahun 2016 sebesar 0,07% lebih kecil daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,12%. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih.